Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini, saya akan membahas mengenai sejarah Masjid Agung Demak, peninggalan para wali Songo. Yuk langsung aja kita simak. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dibantu para wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berada tepat di alun-alun pusat keramaian Demak. Masjid Agung Demak tak sulit untuk ditemukan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat perkumpulan wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapatkan sebutan kota wali. Raden Patah bersama dengan wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sangkala Memet yang bermakna sirno ilang kataning bumi. Secara filosofis, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak yaitu 1401 Saka. Bulus yang terdiri dari kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak. Dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana, namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam yakni iman Islam dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Saka Tatal atau Saka Guru dibuat langsung oleh wali Songo, masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Tiang ini termasuk unik karena dibuat dari serpihan dan potongan-potongan kayu. Serpihan dan potongan kayu ini disatukan, diikat, lalu dihaluskan. Dalam satu keterangan disebut bahwa ikatan itu dilepas beberapa tahun kemudian. Namun dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa proses pembuatan Saka Guru Tatal dari menyatukan serpihan kayu, mengikat, dan menghaluskan hanya butuh waktu 1 malam. Saka Tatal memiliki makna filosofi yang mendalam. Serpihan kayu yang berbeda ukuran itu melambangkan perbedaan suku yang ada di wilayah Nusantara. Namun, perbedaan-perbedaan itu tetap dapat disatukan. Bahkan, bisa-bisa menjadi kekuatan ketika sudah dihaluskan. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bladek dianggap mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sangkala yang berbunyi Nogomulat Sarirawani. Makna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi, bagian teras Masjid Agung Demak ditopong oleh 8 buah tiang yang disebut Saka Majapahit. Ki Ageng Sela dikenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Saking saktinya, Ki Ageng yang memiliki nama lain Kiai Ngabdurrahman ini dipercaya pernah menangkap petir atau bledek. Dalam kisah yang berkembang, petir yang ditangkap Ki Ageng Sela itu dibawa menghadap ke Raden Patah. Berikutnya, Raja Demak itu memerintahkan agar Ki Ageng Sela menggambarkan bledek tangkapnya itu. Kemudian Ki Ageng Sela membawa bledek itu ke tengah alun-alun kota untuk digambar di sana. Ki Ageng meminta masyarakat untuk tidak mendekat.
Singkat cerita, saat Ki Ageng baru menggambar kepalanya, tiba-tiba ada seorang wanita mendekat dan langsung menyiramkan air ke arah beledek itu. Tindakan wanita itu menimbulkan ledakan keras. Berikutnya, beledek dan wanita yang menyiramnya lantas lenyap. Saat ini, Masjid Agung Demak masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Selain itu, bangunan ini juga telah ditempatkan sebagai cagar budaya sejak tahun 1999. Sekian untuk pembahasan mengenai Masjid Agung Demak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.